Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di kelas 8 materi pelajaran IPS ya. Kita akan belajar di bab 3 keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran dan teknologi ya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat ya. Mungkin sebelum itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siswa SMP 2 Gunung Bayan semuanya sehat walafiat ya. Baik, di sini kan Bapak jelaskan tadi yang pertama tujuan mengingat tujuan pembagian ini mengingat keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam kegiatan ekonomi. Terus yang kedua menjelaskan pengertian ya, pengertian pelaku ekonomi. Terus ketiga mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, di sini Indonesia mempunyai sumber atau merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Di sini Bapak tentukan ada negara ya, tapi kita bahas ada cuma negara Indonesia nih. Nah, terus interaksi antar ruang dapat terjadi ya, karena ada kelebihan dan kekurangan. Jadi dapat dikatakan daerah tersebut adalah ruang-ruang yang saling memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti contoh kecil kampung ke kampung yang lain atau kota ke kota yang lain. Nah, di sini untuk memenuhi kebutuhan antar ruang tersebut manusia harus melakukan produksi. Produksi bisa digunakan sendiri maupun dijual ke yang membutuhkan ya. Baik, lanjut. Nah, setiap ada produksi pasti ada permintaan di dalam perekonomian tadi. Di sini dituliskan faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 4. Bapak salah tulis ya. Jadi yang pertama harga barang, yang kedua pergantian kesediaan, yang ketiga subsidi keseleraan dengan jumlah kebutuhan. Nah, terus ada permintaan pasti ada penawaran. Nah, di sini penawaran juga ada 3 unsur. Keinginan penjual untuk menjual barang. Terus yang kedua kesediaan menjual untuk menjual barang dagangannya pada tingkat harga dan waktu tertentu. Terus yang ketiga kemampuan penjual dalam menawarkan barang dagangannya ya. Terus keunggulan perbatasan antar ruang. Di sini jadi penawaran akan muncul bila suatu produk potensi penjual kepada pihak lain. Wilayah yang memiliki suatu sumber daya alam akan menawarkan sumber daya tersebut pada wilayah yang tidak memiliki ya. Seperti tempat kita di situ tidak ada ikan, tapi orang lain menawarkan ikan ke kita ya. Begitu juga kita, sayuran kita limpah dengan sayuran, kita lempar ke mereka lagi. Jadi setiap daerah itu memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Jadi di suatu pulau ada yang memiliki kelapa sawit, batu bara, emas dan sebagainya, dan kemudian menimbulkan aktivitas perdagangan. Jadi perbedaan potensi daerah bisa dijadikan karena perbedaan teknologi. Sebagai contoh bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Misalnya Lampung memproduksi kopi, Jawa Barat produksi beras. Nah, tempat kita misalnya sawit, batu bara juga bisa. Nah, terus keuntungan dari kerjasama mengingat adanya perbedaan tadi itu bisa menguntungkan ya dari sebelah pihak atau lain. Keterbatasan sumber daya alam tadi yang di setiap daerah ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang Bapak bisa sampaikan. Nanti kita akan lanjut ya di pertemuan berikutnya ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu produk potensi penjual kepada pihak lain. Wilayah yang memiliki suatu sumber daya alam akan menawarkan sumber daya tersebut pada wilayah yang tidak memiliki ya. Seperti tempat kita di situ tidak ada ikan, tapi orang lain menawarkan ikan ke kita ya. Begitu juga kita, sayuran kita limpah dengan sayuran, kita lempar ke mereka lagi. Jadi setiap daerah itu memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Jadi di suatu pulau ada yang memiliki kelapa sawit, batu bara, emas dan sebagainya, dan kemudian menimbulkan aktivitas perdagangan. Jadi perbedaan potensi daerah bisa dijadikan karena perbedaan teknologi. Sebagai contoh bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Misalnya Lampung memproduksi kopi, Jawa Barat
produksi beras. Nah tempat kita misalnya sawit, nah batu bara juga bisa. Nah terus keuntungan dari kerjasama mengingat adanya perbedaan tadi itu bisa menguntungkan ya dari sebelah pihak atau lain, keterbatasan sumber daya alam tadi yang di setiap daerah ya. Nah mungkin sampai di sini dulu yang Bapak bisa sampaikan. Nanti kita akan lanjut ya di pertemuan berikutnya ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.